Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik pada bab distribusi probabilitas kontinu khusus. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah distribusi yang tidak kalah pentingnya dengan distribusi normal yang sudah kita bahas kemarin, yaitu distribusi gamma. Ya, jadi distribusi gamma ini adalah dasar-dasar dari banyak distribusi-distribusi yang sering kita gunakan di dunia data science dan engineering ya, yaitu distribusi gamma itu bapaknya distribusi eksponensial, distribusi Erlang, distribusi Q kuadrat, dan lain-lain ya. Jadi distribusi ini banyak digunakan kalau kita sedang menghitung reliabilitas atau antrian juga bisa. Jadi menghitung berapa banyak antrian yang akan masuk gitu. Berapa banyak orang yang akan masuk dalam suatu layanan, misalkan sebut saja misalkan mobile banking atau layanan data center gitu ya. Nah, itu kita bisa modelkan jumlah orang yang datang dan lain sebagainya, itu jumlah request yang datang dalam bentuk distribusi gamma ini ya. Nah, kenapa kita sebut sebagai distribusi gamma? Itu karena bentuknya ini adalah disusun dari fungsi gamma. Ya, yang mana fungsi gamma itu adalah salah satu fungsi yang paling penting di matematika ya, salah satu fungsi yang paling terkenal digunakan. Ya. Ini adalah fungsi gamma, itu didefinisikan sebagai, itu adalah lambang gamma besar ya. Kalau kita lihat, ini adalah gamma besar dalam kurung alfa, atau ya gamma besar alfa, fungsi dari alfa itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat alfa min 1 dikali eksponensial negatif x dx ya. Fungsi gamma ini terdefinisi untuk alfanya di atas 0, alfa lebih besar dari 0. Ya. Nah, ini sifat-sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kalau misalkan alfanya itu adalah bilangan bulat, yang mana di sini kita sebut sebagai n, maka dia nilainya fungsi gamma n itu akan sama dengan n-1 faktorial. Ya. Ini buktinya, silahkan dilihat. Ya. Yang mana secara umum sifat-sifatnya adalah sebagai berikut ya. Gamma n itu sama dengan n-1 faktorial, atau lebih umum lagi, untuk nilai alfa lebih besar dari 0 apapun, nilai x lebih besar dari 0 apapun, maka akan didapat gamma x plus 1 itu sama dengan x dikali gamma x. Ya. Lalu gamma 1 itu sama dengan 1, lalu gamma setengah itu sama dengan akar dari pi. Contoh penggunaannya seperti ini, misalkan ditanyakan nilai gamma 4, maka kita akan dapatkan gamma 4 sama dengan 4 kurangin 1 faktorial, atau sama dengan 3 faktorial. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Lalu misalkan gamma 3 per 2, maka kita bisa dapatkan setengah gamma setengah, yang mana kita tahu gamma setengah tadi adalah akar dari pi, sehingga didapat hasil setengah akar pi. Seperti itu ya. Nah, ini adalah hubungannya antara fungsi gamma dan distribusi gamma. Ya, sesuai definisinya tadi, maka bila kita bagi atau kita pindah suku ini ke bawah, maka akan didapatkan hasil 1 sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga x alfa min 1 eksponensial negatif x dibagi gamma alfa dx. Ya, nah ini sudah kita sebut sebagai distribusi gamma dengan parameter alfa dan parameter skala 1. Ya. Nah, kenapa ini bisa kita sebut sebagai distribusi? Karena hasil integral dari nilai ini itu adalah 1, yang mana sudah memenuhi syarat distribusi probabilitas ya. Nah, nilai yang di dalamnya ini, dalam integral ini kita sebut sebagai PDF ya,
probability density function gamma. Seperti itu. Nah, ini bentuk khusus. Lalu apabila kita masukkan parameter lainnya yaitu beta, maka akan kita dapatkan hasil seperti ini ya. Yang mana kita bacakan definisinya, yaitu random variable continue X disebut mempunyai distribusi gamma dengan parameter alpha, ini biasa disebut sebagai parameter bentuk atau shape parameter, dan parameter beta atau ini sering kita sebut sebagai parameter skala ya. Nah, ini bentuknya adalah X dengan parameter alpha dan beta itu sama dengan 1 per beta pangkat alpha dikali gamma alpha X pangkat alpha min 1 dikali eksponensial negatif X per beta. Untuk X lebih besar dari 0 dan untuk nilai X negatif tidak terdefinisi atau 0 ya. Ini bentuknya, plotnya. Kalau untuk ini kita baca seperti yang tadi ya, ini alfanya, ini betanya. Ini alfanya, ini betanya, dan ini alfanya, betanya. Untuk parameter shape parameter 1 bentuknya seperti ini yang warna biru. Untuk shape parameter 2 bentuknya akan semakin melandai ya. Untuk shape parameter 3 dia akan semakin lebih melandai lagi. Sedangkan untuk bila kita ubah nilai skalanya, dia hanya akan memperbesar saja ya. Bentuknya relatif sama. Bentuknya sama seperti dasarnya, lalu dia diperbesar saja, diperlebar. Seperti itu. Mean dan variansinya adalah untuk mean-nya mu sama dengan alpha beta dan variansinya adalah alpha beta kuadrat. Ya, di sini tidak akan berlama-lama, kita akan memasuki bagian selanjutnya, yaitu langsung penerapan dari distribusi gamma ini. Yang mana kalau tadi shape parameter itu kita anggap sebagai 1, maka kita sebut itu sebagai distribusi eksponensial. Lalu bila alfanya itu sama dengan V per 2 dan betanya itu sama dengan 2, maka inilah yang sudah kita kenal secara luas, yaitu adalah distribusi Q kuadrat. Nah, distribusi ini akan banyak digunakan nanti di bagian statistik ya. Lalu generalisasi dari distribusi eksponensial, yaitu bila shape parameternya tadi, alpha tadi kita anggap sebagai n, yang mana n adalah bilangan bulat positif, ini kita sebut sebagai distribusi Erlang. Atau banyak orang juga tidak menyebutkan distribusi Erlang ya, banyak yang menyebut saja distribusi gamma.